Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Rawamangun dan cabang Grand Mall Kranji. Kembali bertemu lagi dalam ibadah, di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini di rumah masing-masing, kita mau bersuka cita, kita mau bergembira karena hari ini Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga kita, dalam setiap keluarga kita. Dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat hari demi hari yang boleh kami lalui. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberikan kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan dalam ibadah. Kami buka hati buat Engkau. Roh Kudus mari jamah setiap kami. Di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Roh Kudus hadir dan Roh Kudus melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar sukacita surgawi turun atas setiap kehidupan kami, atas setiap pribadi, atas setiap keluarga, atas setiap rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau terus bersukacita karena Tuhan sumber kekuatan. Karena dialah anugerah yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari bersama dengan saya kita nyanyikan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka, membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka, nyanyikan hidup. Semuanya katakan, oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian, bukan bersuka,
bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya, hanya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambutlah dia, juru selamat. Mari bersorak, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, mari persembahkanlah, kanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, katakan anugerahnya bagiku, kasihnya dicurahkan. Sambut dia, sambutlah dia, juru selamat. Bersoraklah, amin. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Mari persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Haleluya. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Nyanyi, haleluya. Tuhan Yesus, kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebetulan, bukan karena gagah dan kuat kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup.
percaya Tuhan, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mari katakan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari bersama saya katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Mari dengan iman katakan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom, jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji Tuhan kalau pada hari ini kita bisa kembali bersatu di dalam ibadah online gereja kita GBI Romangun dan cabang Grand Mall. Kita bersyukur meski dalam keadaan yang mungkin sulit hari-hari ini, saya percaya semuanya ini Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat dan semakin baik di hadapan Tuhan. Oleh karenanya saya berdoa dan
Dan saya berharap kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan senantiasa bersuka cita sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mengundang setiap kita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan pada hari ini. Kembali kami bisa beribadah walaupun secara online ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mampu menjamah setiap kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sebab kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Dan Engkau saat ini Tuhan, kami berikan hati kami buka hati kami untuk ditaburi, bahkan dipenuhi kembali oleh firman-Mu ya Tuhan. Yang kami percaya akan kembali menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan menghibur kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, kiranya Engkau mengurapi pemberitaan firman-Mu pada hari ini, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa bulan lamanya hampir segala aktivitas kita harus dibatasi, bahkan mungkin ada sebagian yang dihentikan. Baik itu pekerjaan kita, baik itu usaha kita, mungkin juga sekolah yang berkuliah, kuliah harus secara online. Bahkan ibadah pun kita harus secara online. Karena adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah akibat pandemi ini. Namun kita lihat juga bahwa sampai saat ini kondisi wabah yang masih terus bergerak naik, orang-orang yang terinfeksi masih cukup banyak. Bahkan beberapa hari yang kita lihat di televisi bahwa satu hari bisa terjadi penambahan sekitar 1.000 orang lebih. Namun Bapak Ibu Saudara, di sisi lain perekonomian yang semakin memprihatinkan, krisis-krisis yang mulai terjadi di negara kita membuat mau tidak mau pemerintah harus menetapkan beberapa daerah di negara kita untuk memasuki satu fase yang namanya fase new normal, Bapak Ibu Saudara. Yaitu fase di mana kita masih diizinkan untuk beraktivitas secara terbatas. Perekonomian kembali bergerak, roda perekonomian kembali bergerak, namun dalam keadaan-keadaan yang masih dibatasi dengan protokol-protokol kesehatan yang harus ditaati. Oleh karenanya kita harus menjalani ini semua dengan cara hidup atau kenormalan yang baru. Memakai masker, menjaga jarak dan meminimalisir kontak tubuh dengan orang lain. Gaya hidup yang sehat, rajin cuci tangan, makanan bergizi, vitamin dan olahraga menjadi suatu keharusan di masa new normal ini. Sesuatu yang dulu mungkin kita lihat merupakan hal-hal yang kenormalan, sekarang berbalik menjadi tidak normal. Demikian sebaliknya, hal-hal yang dulu tidak normal, tapi sekarang menjadi sesuatu yang normal. Misalnya memakai masker, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu mungkin orang-orang yang kita lihat di luar, mereka memakai masker saat mereka sedang sakit. Mungkin hanya 1 atau 2 orang. Namun sekarang hampir semua orang diwajibkan memakai masker. Dan jika ada 1 atau 2 orang yang tidak memakai masker, mungkin orang tersebut kalau kita kenal, kita langsung tegur atau kita bertanya, mengapa kamu tidak memakai masker? Dan lain sebagainya. Meskipun mungkin masih kita lihat juga, tidak sedikit juga orang-orang yang masih cuek, acuh tak acuh dengan aturan-aturan new normal yang disampaikan. Karena mereka tidak berpikir bahwa kalau itu justru akan membahayakan diri mereka sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai new normal, di mana juga menjadi judul khotbah saya pada hari ini. Dalam perjalanan kerohanian kita atau banyak orang percaya seharusnya juga mengalami yang namanya fase new normal ini. Saat seseorang mengalami pertobatan di dalam hidupnya,
saya percaya ada sesuatu perbedaan besar yang terjadi di dalam hidupnya. Pertobatan ini terjadi akibat perjumpaan dengan Kristus. Amin. Dan seseorang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus pasti akan mengalami perubahan-perubahan signifikan di dalam hidupnya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dan ayat yang ke-23 dikatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Artinya cara hidup yang lama, yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dan ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali, artinya sesuatu yang baru datang, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Lalu di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi jelas dikatakan bahwa saat seseorang mengalami pertobatan sejati di dalam hidupnya, suatu perubahan itu pasti akan terjadi. Ia seharusnya dan pasti akan mengalami kondisi yang saya sebut sebagai new normal tadi. Dengan hati dan roh yang baru, dikatakan bahwa Roh Kudusnya juga akan diam dalam hati kita dan membuat dan memampukan kita untuk hidup dengan cara hidup yang baru, kenormalan yang baru, yaitu cara hidup yang sesuai dengan ketetapannya. Sakius mengalami perubahan hidup saat bertemu dengan Yesus. Dan saat itu Sakius juga mengalami suatu kenormalan baru. Ada sesuatu yang berubah di dalam hidupnya saat dia bertemu dengan Yesus. Hal-hal yang dia lakukan sekarang adalah hal-hal yang baru atau berbeda. Dan bukan lagi hal-hal yang dulu dia lakukan. Kalau dulu dia adalah seorang yang kikir, dia tidak pernah peduli dengan orang miskin, bahkan dikatakan suka memeras. Padahal kalau kita baca, Tuhan Yesus tidak pernah menantang Sakius untuk melakukan tindakan perubahan setelah bertemu dengan dia. Tapi saat itu Sakius berubah. Saat itu juga Sakius mengambil satu tindakan dan komitmen perubahan dalam hidupnya. Sakius mengambil keputusan karena perubahan yang Yesus lakukan dari dalam dirinya, yaitu menyentuh dan menjamah hati Sakius dengan kasih, dengan kepeduliannya. Lalu perubahan yang terjadi dari dalam itu kemudian keluar menjadi satu tindakan yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin mau coba analogikan antara kondisi new normal secara jasmani yang kita hadapi hari-hari ini dengan kondisi new normal secara rohani, mungkin bisa seperti ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita mungkin mulai membiasakan diri untuk memakai masker dengan cara yang baru, dengan cara hidup yang baru. Dan secara rohani, saat kita memasuki fase new normal di dalam kerohanian kita, kita mulai menjaga perkataan kita. Kita mulai menjaga perbuatan atau sikap dan pikiran kita agar senantiasa berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita pakai masker untuk melindungi diri kita dari paparan mungkin droplet yang disebarkan orang lain saat mereka berbicara. Demikian juga agar kita juga meminimalisir untuk memaparkan
virus-virus yang mungkin terkandung dalam droplet saat kita berbicara, saat kita mungkin bersin atau dan lain sebagainya. Kita pun secara rohani menjaga setiap perkataan kita, baik yang keluar dari mulut kita maupun apa yang kita dengar, apa yang masuk ke dalam diri kita, perbuatan kita, sikap dan pikiran kita. Seperti yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 8. Saat kita mengalami satu kenormalan yang baru, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal itulah yang harus kita lakukan, pikirkan dan katakan sebagai manusia-manusia baru di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita mungkin secara jasmani kita melakukan jaga jarak dan meminimalisir untuk bersentuhan dengan orang lain. Secara rohani, di dalam kenormalan baru yang kita jalani, kita menjaga hidup kita dan pergaulan kita dari segala hal yang tidak baik. Sebab kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan di Mazmur 1 ayat 1 juga dikatakan, agar kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan di dalam Efesus 5 ayat 11-12 dikatakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jadi di dalam kenormalan yang baru, di dalam kerohanian kita, kita wajib menjaga hidup kita dari segala sesuatu yang dapat merusakkan kehidupan kita kembali dan membawa kita kepada kehidupan yang lama. Lalu yang ketiga, gaya hidup sehat, menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, makanan bergizi, minum vitamin dan olahraga. Dapat saya analogikan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita melatih diri kita untuk senantiasa dipenuhi oleh firman-Nya, firman Tuhan dan Roh Kudus-Nya, agar hidup kita senantiasa dibersihkan oleh-Nya. Mazmur 19 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan mampu untuk membersihkan seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan adalah asupan gizi yang dibutuhkan oleh kerohanian kita setiap hari. Dan juga rajinlah berdoa Bapak Ibu Saudara. Karena doa adalah olahraga bagi iman kita, agar dapat terus bertumbuh sehingga kita memiliki kerohanian yang kuat, yaitu melalui latihan-latihan iman di dalam hidup kita. Kalau dulu mungkin kita seorang yang muda bersungut-sungut saat ada di dalam pergumulan, saat ada di dalam tantangan, masalah dan kesulitan. Dan di fase new normal sebagai manusia-manusia baru di dalam Tuhan, kita menjadi pribadi yang mengucap syukur. Kita menjadi pribadi yang senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah, kalau kita dulu mungkin seorang pemarah dan pendendam, sekarang Tuhan ubahkan kita menjadi seorang penyabar dan pemaaf. Artinya ada perubahan yang terjadi. Ada kebiasaan-kebiasaan dan kenormalan yang baru dalam hidup kerohanian kita setelah mengalami pertobatan dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Salah satu contoh lain yang paling konkret di dalam Alkitab adalah Paulus, Bapak Ibu Saudara. Paulus juga mengalami satu kondisi new normal atau kenormalan yang baru
saat Tuhan melawatnya dan mengubahnya menjadi seorang pribadi yang baru. Mari saya sama-sama mengajak kita membaca di dalam Filipi 3 ayat 4 sampai 11. Filipi 3 ayat 4 sampai 11. Kalau kita mau baca ayat-ayat ini, saya bisa bagi menjadi 3 bagian Bapak Ibu Saudara. Kita baca di dalam ayat 4 sampai ke 6 terlebih dahulu. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ayat 4 sampai ke 6 ini adalah kenormalan lama dalam kehidupan Paulus. Apa yang dia lakukan pada sebelum dia bertobat, Bapak Ibu Saudara. Lalu ayat 7 adalah titik balik kehidupan Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan di dalam ayat ke-8 sampai 11 ini adalah new normal yang Paulus jalankan di dalam hidupnya. Dikatakan di sana, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami pembaharuan di dalam rohnya, di dalam hatinya, dan juga di dalam pikirannya. Sehingga cara hidup Paulus yang baru sangat berbeda dengan cara hidup Paulus yang lama. Bahkan dia berani untuk berkata, "Ikutilah teladanku," di dalam Filipi 3 ayat 17 dan 1 Korintus 4 ayat 16. Dan dalam 1 Korintus 11 ayat 1 dikatakan, Paulus mengatakan, "Jadilah pengikutku." Kenapa? Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus dimampukan untuk menyatakan Kristus melalui cara hidupnya yang baru karena dia sendiri meneladani Kristus dan mematikan segala keinginan pribadinya. Paulus katakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Bapak Ibu Saudara, sekarang pertanyaan yang penting bagi saudara dan saya saat ini adalah, sebagai orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, mungkin setahun, 2 tahun, bahkan belasan puluhan tahun kita sudah mengikut Kristus. Kita sudah menyandang predikat orang-orang percaya. Sampai sejauh mana saat ini kita sudah menjalani gaya hidup new normal sejak pertobatan dan kelahiran baru kita hingga pada saat ini? Apakah perubahan hidup sesuai kebenaran Allah sudah benar-benar terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Atau malah sebaliknya, kita masih cuek, kita acuh tak acuh, dan tetap hidup sama seperti orang-orang yang belum percaya, sama seperti dunia ini. Karena kita mungkin takut dianggap aneh, tidak normal, terlalu ekstrim, terlalu alim,
terlalu fanatik dan lain sebagainya. Lebih-lebih di mana terjadinya degradasi nilai-nilai kekristenan hari-hari ini. Hal-hal yang sesungguhnya sudah dikatakan secara tegas dan jelas dalam firman Tuhan. Seperti misalnya perceraian yang beberapa bulan atau beberapa setahun belakangan ini pernah viral, Bapak Ibu Saudara. Dibahas di sosial media, dibahas oleh hamba-hamba Tuhan. Dibuat menjadi gray area atau wilayah abu-abu demi melegitimasi perbuatan-perbuatan dosa yang ingin kita lakukan. Bahkan diperparah lagi dengan dilakukannya juga oleh mereka yang menyandang predikat orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah melalui kehidupan kita benar-benar sudah dapat menyatakan Kristus yang ada di dalam hidup kita? Ataukah karakter kita yang masih lebih terlihat dibanding dengan karakter Kristus? Atau bahkan orang lain mungkin malah melihat satu sosok lain lewat hidup kita. Satu cerminan dari sesuatu yang tidak baik misalnya. Apakah orang lain bisa melihat dan bahkan menikmati perubahan-perubahan dalam cara hidup kita? Dari cara kita bersikap, cara kita bertutur kata, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menanggapi setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita, dan lain sebagainya. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya percaya menjadi seperti Kristus itu adalah perjuangan seumur hidup. Dan hal itu tidak akan dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita seringkali punya niatan yang baik untuk melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan Paulus katakan bahwa seringkali apa yang dia lakukan adalah hal-hal yang dia benci. Bukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Itu membuktikan bahwa semuanya ini kita tidak dapat lakukan dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Tapi bergantung pada seberapa besar penyerahan diri kita hari demi hari kepada Tuhan untuk mau dibentuk, untuk mau diubahkan olehnya, dan untuk mau hidup sesuai dengan kehendaknya. Bapak Ibu, sebagai ayat penutup, saya ingin membacakan bagi kita semua di dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan untuk lebih melengkapi, Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca sendiri nanti dalam Efesus 5 ayat 1-21 dengan perikop yang berjudul hidup sebagai anak-anak terang. Saya percaya melalui perikop ini kita akan semakin memahami firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara agar setiap kita boleh diberkati melalui firman Tuhan pada hari ini, boleh menjadi indikator kerohanian kita untuk senantiasa hidup di dalam fase new normal kerohanian kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Semakin kita dikuatkan dan diteguhkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita boleh menampilkan Kristus dalam hidup kita dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang masih boleh kami terima pada hari ini. Terima kasih kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kami masih boleh menerima firman-Mu ya Tuhan Yesus, yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Tuhan, Engkau menolong setiap kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa hidup, dimampukan Tuhan untuk hidup seturut kehendak dan rencana-Mu, agar hidup kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terlebih Tuhan, di hari-hari yang harus kami jalani Tuhan saat ini, mungkin tidak mudah, mungkin banyak pergumulan, mungkin banyak kesulitan yang kami hadapi,
Tapi biarlah Tuhan, di dalam segala sesuatu yang kami hadapi itu, kami tetap boleh menampilkan Kristus di dalam hidup kami. Kami boleh tetap menyatakan bahwa Kristus ada di dalam hidup kami. Dengan cara hidup yang baru. Dengan manusia-manusia kerohanian yang baru. Kami boleh menyatakan bahwa kami berbeda dengan dunia ini. Tuhan, mampukan kami. Tolong kami Tuhan. Agar iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami terus diubahkan hari demi hari di dalam Engkau. Kiranya Engkau menolong kami untuk menjalani kehidupan kami hari-hari ini. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Mungkin di dalam studi kami. Ataupun di dalam kehidupan keluarga kami. Mungkin pergumulan kami di dalam kesehatan. Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa melawat, menjamah kami. Dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Biarlah di dalam kehidupan kami tetap dapat melihat kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk rencana gerejamu yang akan mulai untuk beribadah secara bersama-sama kembali di gereja pada awal Juli. Kiranya Tuhan menolong agar gerejamu senantiasa, jemaatmu senantiasa boleh ada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kau menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami boleh tetap dalam keadaan yang sehat. Pertemuan-pertemuan ibadah kami ke depan adalah pertemuan-pertemuan yang diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biar kiranya Engkau menolong untuk segala persiapan yang harus gerejamu lakukan hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon lawatan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan terjadi, tercurah atas bangsa kami. Biar Indonesia boleh Kau bawa untuk melewati segala pergumulan ini, segala kesulitan dan tantangan ini, segala krisis-krisis ini, bahkan wabah-wabah pandemi ini Tuhan, semuanya boleh segera berlalu Tuhan. Beri belas kasihan-Mu Tuhan atas Indonesia. Berkati pemerintahan negeri kami, Bapak Presiden Jokowi, sampai kepada seluruh jajaran-jajarannya Tuhan. Biarlah mereka boleh Tuhan memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan-keputusan dengan tepat, dengan bijaksana. Segala sesuatu mereka lakukan dengan takut akan Tuhan. Berkati para pelaku-pelaku medis ya Tuhan, dokter, perawat dan lain sebagainya, semuanya Tuhan, mereka yang masih berjuang Tuhan untuk merawat orang-orang yang terkena wabah ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Penjagaan Tuhan juga sempurna atas mereka. Dan Engkau juga memberikan kesembuhan kepada mereka yang terinfeksi virus ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat hati kita dan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Nah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah lumbungmu, dan di dalam segala usahamu, dan negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Biarlah berkat di dalam anugerah Bapa dan kasih karunia dalam Yesus Kristus Tuhan, serta pimpinan dan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Amin.